Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilvan Umar Rama, mahasiswa semester 1 dengan NIM 2267201002, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya. Dan topik yang akan saya bawa yaitu tentang kepemiluan, pemilu di Indonesia. Baik, sejarah pemilu di Indonesia. Pemilihan umum atau pemilu adalah proses memilih yang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, maupun untuk ini kata pemilihan lebih sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif, tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus sebagai komunikator politik. Dalam pemilu, para pemula dalam pemilu juga disebut konstitute, dan kepada mereka lah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses perhitungan dimulai pemenang. Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan kepada para pemilih. Indonesia telah melaksanakan beberapa kali pemilu, dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilu 1955 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Pemilu kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota dewan atau konstituan. Pemilu 1955 menggunakan sistem proporsional, pemilihan umum, sistem tersedia dibagikan kepada partai politik, organisasi peserta pemilu, sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu. Oleh karena itu, sistem ini disebut juga dengan sistem berimbang. Dalam sistem ini, wilayah negara adalah daerah pemilihan. Akan tetapi, karena terlalu luas, maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi dengan perbandingan jumlah peroleh. Pemilu 1971 sangat membedakan dengan pemilu 1955 adalah para pejabat negara pada pemilu 1971 diharuskan bersikap netral, tetapi pada praktiknya pada pemilu 1971 para pejabat pemerintahan berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Berkaitan dengan pembagian kursi, cara pembagian kursi yang dilakukan dalam pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Dalam pemilu 1971 yang menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi sebagai habis di setiap daerah pemilihan.
pemilu 1977 sampai 1997. Pasca pemilu 1977, pemilu berikutnya selalu terjadwal dalam 5 tahun. Satu hal yang membedakan adalah bahwa sejak pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, yaitu 2 parpol dan 1 Golkar. Selain memiliki kesamaan kontestan dari tahun ke tahun, dalam pemilu tersebut juga hasilnya selalu sama. Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrasi Indonesia PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak 1971. Pemilu 1999 meskipun masa persiapannya tergolong singkat. Pelaksanaan pemungutan suara 1995 ini dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata pemilu 1999 dapat terlaksana dengan damai tanpa ada kekacauan dan berarti. Ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seseorang dicalonkan. Pemilu 2024 pemilihan kali ini merupakan pemilihan yang diikuti banyak partai. Ada 2 macam pemilihan umum. Yang pertama, pemilihan untuk memilih anggota parlemen yang partainya memenuhi parliamentary threshold. Partai politik yang memenuhi ambang batas masuk menjadi anggota parlemen dan partai politik yang berada di luar gedung parlemen. Yang kedua, melakukan pemilihan presiden. Dan ternyata pada calon presiden tahun 2024 dilakukan 2 putaran. Dalam pemilu 2024 ada perbedaan sistem bila dibandingkan dengan pemilu periode sebelumnya, khususnya dalam sistem pemilihan DPR atau DPRD. Sistem pemilihan DPD dan pemilihan presiden, wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi memulai anggota MPR seperti pemilu sebelumnya. Pemilu 2024 menunjukkan kemajuan dalam demokrasi kita. Pemilu 2029, pemilihan umum yang diselenggarakan pada 2029 merupakan pemilihan umum kedua yang diikuti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20%. Suara di setiap provinsi yang terbesar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Pemilu 2014, pemilu 2014 9 April yang akan memilih para anggota legislatif dan tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih presiden dan wakil presiden. Ya, jadi itu saja mungkin pembahasan dari saya tentang sejarah pemilu di Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.